Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi nikmat sehat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Bu Guru Ibu Siti Rohani yang akan mengajar kalian untuk mata pelajaran matematika kelas 9 semester ganjil. Pertemuan hari ini melanjutkan materi yang kemarin, tapi masih membahas bab 1 perpangkatan dan bentuk angka. Materi yang akan kita bahas melanjutkan materi berikutnya pada pertemuan ketiga ini, yaitu pembagian pada perpangkatan. Gimana anak-anak, sudah siap ya? Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian belajar pembagian pada perpangkatan, diharapkan siswa dapat menyederhanakan operasi pembagian pada perpangkatan menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Oh ya, jangan lupa ya nak, supaya kalian tidak ketinggalan info update materi terbaru dari Bu Guru, silahkan kalian subscribe, bunyikan loncengnya, bisa di like dan bisa di share dan bisa di komen. Baik, untuk materi pembagian pada perpangkatan itu di buku paket bisa dilihat pada halaman 22. Pada halaman 22, supaya kita lebih paham tentang pembagian pada perpangkatan, mari kita amati tabel berikut. Oke, kita amati tabel pembagian pada perpangkatan, kemudian bentuk perkalian berulang dan perpangkatan secara sederhananya. Pembagian pada perpangkatan untuk baris pertama ini ada 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Pembagian dengan basis yang sama dengan pangkat yang berbeda ya. Kita tuliskan dalam bentuk perkalian berulang. 3 pangkat 9 itu 3 kali 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 3, atau 3-nya dikalikan berulang sebanyak 9 kali. Dan 3 pangkat 4 dikalikan berulang jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jika kita sederhanakan, ini 3 di pembilang ini bisa dicoret dengan 3 di penyebut, bisa dicoret ya, bisa dibagi, maksudnya 3 dibagi 3 ini habis, 1, 3 bagi 3 juga habis. Tersisa 3 dikalikan berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau kita sederhanakan dalam bentuk perpangkatan, 3 pangkat 5. Jadi 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4 itu hasilnya kalau disederhanakan dalam bentuk perpangkatan 3 pangkat 5. Oke, kita amati lagi untuk baris berikutnya. Ini ada negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 3. Kita uraikan negatif 2 pangkat 6 dalam bentuk perkalian berulang, berarti negatif 2 nya dikalikan berulang dengan negatif 2 sebanyak 6 kali ya, per dibagi negatif 2 juga dikalikan dengan negatif 2 dikalikan negatif 2 sebanyak 3 kali dari pangkat 3. Ini juga bisa kita sederhanakan lagi. Negatif 2 ini bisa kita bagi ya, di sini di sini negatif 2 bagi negatif 2, negatif 2 bagi negatif 2, maka jika kita sederhanakan, negatif 2 nya tersisa dikalikan berulang sebanyak 3 kali, berarti bisa kita tulis negatif 2 pangkat 3. Artinya apa? Jadi jika kita punya negatif 2 pangkat 6,
dibagi negatif 2 pangkat 3 itu hasilnya negatif 2 pangkat 3. Kita amati lagi untuk baris yang ketiga, 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 4. Kita uraikan lagi dalam bentuk perkalian berulangnya seperti ini. 6 kali 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 6 per 6 pangkat 4 itu 6 kali 6 kali 6 kali 6, sama seperti langkah sebelumnya. Bisa kita sederhanakan lagi, kita bagi 6 nya dengan 6 di penyebut di pembilang dengan 6 di penyebut, kita sederhanakan. Maka yang tersisa 6 nya dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Artinya 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 4 itu hasilnya adalah 6 pangkat 4. Baik, kita lanjutkan lagi setelah ayo kita mengamati kalian paham. Kita mencoba tabel ayo kita mencoba. Ayo kita mencoba. Bisa dilihat di buku paketnya halaman 23 ya. Baik, sama seperti ayo kita mengamati, untuk mengisi tabel ini sangat gampang sekali ya. Nah, setelah kamu mengamati tabel yang tadi, lengkapilah tabel di bawah ini. 4,2 pangkat 10 dibagi 4,2 pangkat 5. Bu Guru berikan contoh untuk bentuk perkalian berulangnya. Berarti 4,2 pangkat 10 ini kita kalikan lagi dengan 4,2 sebanyak 10 kali perkalian ya. Yang 4,2 pangkat 5 juga sama, kita uraikan dalam perkalian. Itu 4,2 dikalikan dengan 4,2 sebanyak 5 kali perkalian. Nah, sama seperti yang Bu Guru terangkan tadi, kita bisa sederhanakan. 4,2 ini bisa dibagi. Jika kita amati 4,2 yang tersisa ini tinggal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4,2 pangkat 5. Artinya apa? Artinya kalau ada bilangan basis yang sama, 4,2 pangkat 10 dibagi 4,2 pangkat 5, itu hasil akhirnya 4,2 pangkat 5. Oke, bisa anak-anak? Nah, seperti biasa untuk tabel berikutnya ini silakan dikerjakan ya. Ini juga untuk hasil perpangkatan akhirnya kalian tulis, jadikan tugas PR. Nah, nanti untuk jawabannya silakan difoto, dijapri, kirim ke WA Bu Guru atau lewat Google Classroom kelas matematika. Baik anak-anak, Guru lanjutkan lagi ya. Dari ayo mengamati sama ayo mencoba, sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa secara umum bentuk dari A pangkat M jika dibagi dengan A pangkat N, ini adalah A pangkat, kalau kita tuliskan secara rumus itu A pangkat M dikurangi N. Bagaimana cara untuk mendapatkan hasil pembagian pada perpangkatan tadi? Jadi kita simpulkan tadi, misalkan kita punya
basis yang sama 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2, maka hasilnya itu sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 2, itu sama dengan 3 pangkat 4. Jadi secara umum cara untuk mendapatkan hasil pembagian pada perpangkatan kita gunakan rumus ini. A pangkat N dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Itu ya, untuk kita menuliskan bentuk umum dari pembagian. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita langsung lihat pada kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan 3. Kegiatan 3 itu ada di halaman 26. Halaman 26, perpangkatan pada pecahan. Kalau tadi pembagian pada perpangkatan untuk basis yang sama, sekarang perpangkatan pada pecahan. Pecahan ini kan selalu terbentuk dari suatu bilangan pembilang per penyebut. Nah, pecahan itu akan dipangkatkan. Pembilang per penyebut ini kan merupakan operasi hitung pembagian juga. Ya, perpangkatan pada pecahan bagian dari pembagian pada perpangkatan. Oke, kita lihat, kita amati dari baris yang pertama dulu. 2/3 pangkat 3 kita uraikan dulu dalam bentuk perkalian. Kita uraikan dalam bentuk perkalian, berarti 2/3 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Pembilang kali pembilang kali pembilang, berarti 2 kali 2 kali 2. Kita tuliskan 3 kali 3 kali 3. Jika kita tuliskan bentuk sederhananya, berarti 2 pangkat 3, 2 nya kan dikalikan berulang 3 kali, berarti 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Oke, paham ya? Kita lanjutkan negatif 2/3 pangkat 3. Karena negatif 2/3 dipangkatkan 3, kalau kita uraikan dalam bentuk perkalian berulang, negatif 2/3 nya dikalikan lagi dengan negatif 2/3 dikalikan lagi dengan negatif 2/3. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Nah, cukup kita tuliskan negatif 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Jika kita sederhanakan, hasilnya negatif 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Baris berikutnya, negatif 2/3 pangkat 4. Ini pangkat bilangan ganjil, ini pangkat bilangan genap. Kita uraikan dalam bentuk perkalian berulang, negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3 sama dengan negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif. Jadi kalau bilangan negatif dipangkatkan genap, hasilnya positif. 2 ya, kita kalikan dengan 2 kali 2 kali 2. Yang 3 penyebut, bagian penyebut 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jika kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Oke. Setelah ayo mengamati paham, kalian coba, ayo kita mencoba. Ayo kita mencoba ya. Ini sama seperti tadi untuk mengisi tabel, misalkan ada di halaman 27. Ini negatif 4/5 pangkat 4. Ini kamu uraikan dalam bentuk perkalian berulangnya ya. Ini diuraikan lagi. Ini pangkat 4. 4 ini adalah bilangan genap. Otomatis hasilnya kalau bilangan negatif dipangkatkan genap,
Oh maaf ya, ini masih positif ya, berarti di sini aku mencoba untuk perpangkatan bilangan pecahan 4/5 pangkat 4. Nanti uraikan dalam bentuk perkalian, berarti 4/5 nya nanti akan dikalikan berulang dengan 4/5 sebanyak 4 kali ya, 4/5 lagi, kalikan lagi dengan 4/5 lagi, sebanyak 4 kali. Jika kita sederhanakan dalam bentuk perpangkatan, 4-nya kali 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan, kita tulis 4 pangkat 4 per 5-nya juga pangkat 4. Oke, bisa ya anak-anak. Untuk tabel berikutnya sama seperti yang tadi, kalian coba kerjakan, nanti dikumpulkan jawabannya, silahkan dijawabin ke Bu Guru ya, dan PR yang kedua lagi. Diingat ini pangkatnya ya, kalau pangkatnya genap pasti hasilnya positif, kalau pangkatnya ganjil hasilnya negatif. Bisa anak-anak ya. Oke, dari ayo kita mencoba dan ayo kita mengamati yang sudah kalian lakukan, kalian bisa buat suatu kesimpulan bahwa jika kita simpulkan secara umum bentuk pecahan yang dipangkatkan atau pecahan pada perpangkatan pada pecahan, perpangkatan pada pecahan dari bentuk A per B pangkat N ini dapat diubah menjadi A pangkat N per B pangkat N. Jadi A per B pangkat N itu bisa ditulis A pangkat N per B pangkat N. Oke, mari kita simpulkan materi esensi yang sudah kita pelajari. Itu ada sifat yang penting dari pembagian pada perpangkatan, yaitu yang pertama, hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Jika ada pembagian dari bilangan berpangkat dengan basis yang sama, cukup kita tuliskan satu basis, tinggal pangkat yang ke atas dikurangi dengan pangkat yang bawah. Jadi A pangkat M per A pangkat N bisa kita tulis A pangkat M dikurangi N. Contoh 3 pangkat 4, contohnya ada di halaman 28, 3 pangkat 6 per 3 pangkat 4 bisa kita tuliskan secara sederhana menjadi 3 pangkat 6 dikurangi 4, berarti 3 pangkat 2 ini hasilnya ya. Misalkan ada 6 lagi pangkat 7 per 6 pangkat 4, tidak usah diuraikan dalam bentuk perkalian, kita sudah tahu bentuk umumnya menjadi 6 pangkat 7 dikurangi 4 sama dengan 6 pangkat 3. Seperti ini contohnya ya. Sifat yang kedua, tadi sifat ke-1, sekarang sifat yang kedua dari perpangkatan, dari pembagian pada perpangkatan, itu perpangkatan pada pecahan secara umum bisa ditulis A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh 2 per 3 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Gampang ya. Baik, kita lanjutkan lagi.
Contoh-contoh yang ada di buku guru bahas juga. Saya mulai dari contoh 1, pembagian pada perpangkatan. Ini menggunakan sifat dua sifat tadi ya. Contoh nomor 1, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 cukup kita sederhanakan menjadi 4 pangkat 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 berarti 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 bisa ditulis 4 saja. Kurangkan pangkat basis 4. Nomor 2, negatif 4 pangkat 7 dibagi negatif 4 pangkat 2 sama dengan negatif 4 pangkat 7 dikurangi 2, berarti negatif 4 pangkat 5. Saya untuk nomor 3, X pangkat 5 dibagi X pangkat 2 sama dengan X pangkat 5 dikurangi 2, berarti sama dengan E pangkat 3 untuk menyederhanakannya. Jadi tidak usah menggunakan perkalian berulang lagi, cukup gunakan sifat yang sudah kita temukan pada pembagian pada perpangkatan. Berikutnya contoh 2. Sederhanakan bentuk 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 5. Untuk menjawab, mari kita tuliskan bentuk perkalian ini menjadi sederhana dulu. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8. Sifat perkalian pada perpangkatan kita gunakan ya. Berarti 4 pangkat 3 ditambah 8 per ini 4 pangkat 4 pangkat 3 ditambah 8 itu sama dengan 4 pangkat 11 per tetap ini ya 4 pangkat 5. Ini sudah menggunakan sifat pembagian pada perpangkatan. Untuk menyederhanakan berarti tinggal 4 pangkat 11 dikurangi 5 sama dengan 4 pangkat 6. Udah barusan. Sekarang kita lanjut contoh 3. Dalam bentuk variabel B pangkat 4 per B pangkat 2 kali B pangkat 6 per B pangkat 3. Tuliskan jawaban dalam bentuk perpangkatan. Karena ini bentuk pembagian dengan basis yang sama, kita sederhanakan, kita kurangkan saja pangkat 4 ini dikurangi 2. B pangkat 4 kurangi 2 kali B pangkat 6 dikurangi 3. Kita sederhanakan berarti B pangkat 2 kali B pangkat 3. Menggunakan sifat perkalian pada perpangkatan sama dengan B pangkat 2 tambah 3 sama dengan B pangkat 5. Kita lanjutkan contoh 4, penerapan pembagian pada perpangkatan dalam kehidupan nyata. Ada soal cerita. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 130 juta jiwa, sedangkan luas Pulau Jawa 1,3 kali 10 pangkat 5 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk Pulau Jawa 2010 tersebut? Untuk menyelesaikan dari soal cerita ini, diketahui jumlah penduduk Jawa 130 juta jiwa. Kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat itu 1,3 kali 10 pangkat 8 ya. Luas Pulau Jawa 1,3 kali 10 pangkat 5 km persegi. Maka kepadatan penduduk itu sama dengan jumlah penduduk dibagi luasnya. Jumlah penduduk 1,3 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,3 kali 10 pangkat 5. 1,3 dituliskan dalam bentuk terpisah pembagian. Ini kan satu ya, satu pembagian kita tulis terpisah 1,3 dibagi 1,3
kali 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 5. 1,3 per 1,3 hasilnya 1. 10 pangkat 8 per 10 pangkat 5 itu 10 pangkat 8 dikurangi 5. Jika kita tulis berarti 1 kali 10 pangkat 3 atau artinya 1000. Apakah artinya? Jadi kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010 yaitu 1000 jiwa per kilometer persegi. Oke anak-anak, bisa ya? Baik, ini ada soal, ayo kita tinjau ulang. Saya yakin kalian bisa untuk mengerjakan ini. Tadi sudah ada 2 tabel yang kalian kerjakan. Ini Bu Guru kasih tanda menyederhanakan. Kalau menyederhanakan gampang ya ini nanti ya. Tinggal ini aja saya kasih contoh ini. Berarti nanti 8 pangkat 4 dikurangi 1 ini ya. Ini pangkat 4, ini pangkat 1. Karena sifat pembagian tadi tinggal dikurangi saja pangkatnya. Berarti sama dengan 8 pangkat. Tidak usah dicari nilainya, tuliskan dalam bentuk perpangkatan. Sederhanakan perpangkatan gitu aja. Lanjutnya B sama C dikerjakan. Terus saya berikan contoh lagi. Yang A juga saya kerjakan. 8 pangkat 4 kali 8 pangkat 2 per 8 pangkat 3. Kita sederhanakan dulu yang bentuk perkaliannya. Berarti kita tulis menggunakan sifat perkalian 8 pangkat 4 kita jumlahkan ya, karena dikalikan bilangan perpangkatnya per 8 pangkat 3. Maka kalau kita sederhanakan 8 pangkat 6 per 8 pangkat 3 berarti sama dengan 8 pangkat menggunakan sifat pembagian 6 dikurangi 3 berarti sama dengan nanti hasilnya 8 pangkat 3. Oke, untuk yang B sama C dicoba dikerjakan. Untuk yang nomor 3 ini Bu Guru bantu dah, nggak usah dikerjakan ya. 6 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. 6 kita uraikan dalam bentuk perkalian 2 kali 3 2 kali 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 ini ya per 2 pangkat 3 bisa kita tulis berarti ini 2 pangkat 3 ini 3 pangkat 3 ya. Yang 2 pangkat 3 saya jadikan satu dengan 2 pangkat 3 yang di sini kali berarti nanti ada kali 3 pangkat 3 pangkat 5. Saya tuliskan lagi, saya lanjutkan di sini ya. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 1 kali 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 kita sederhanakan jadi 3 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 1 kali 3 pangkat 3 tambah 5 berarti 3 pangkat 8 ya. Udah, ini hasilnya. Untuk nomor 3 tidak usah dikerjakan.
cukup kerjakan ini saja ya. Gimana anak-anak? Paham untuk materi hari ini? Guru harap paham. Jika misalkan kalian tidak mengerti, bisa ditanyakan lagi ke Bu Guru ya. Ya, untuk materi hari ini Bu Guru cukupkan sampai pembagian pada perpangkatan tadi saja. Semoga yang disampaikan Bu Guru yang kita pelajari bersama bermanfaat. Terima kasih sudah aktif ikut di pembelajaran secara jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian dapat update materi terbaru yang disampaikan oleh Bu Guru. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.